Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Wahyu Puji Astuti, kelas ME NIM 2011100002644, mata kuliah metodologi penelitian, dan kepada Bapak dosen saya yaitu Bapak Purwo Adi Wibowo, SEMSC. Baik, saya akan mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS tahun 2021-2022. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian sendiri yaitu bersifat ilmiah untuk merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi ini bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional di sini yaitu masuk akal, sedangkan empiris yaitu yang dilakukan dan diamati dengan mata indera kita supaya terlihat, yang dapat dilihat oleh kita sendiri maupun orang lain. Sedangkan sistematis yaitu proses-proses yang dilakukan dalam penelitian secara logis. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sebut dan jelaskan komponen metodologi penelitian. Komponen metodologi penelitian di sini ada 3, yaitu pertama, data dan sumber data. Data dan sumber data ini harus dituliskan berdasarkan data yang diolah atau kita dapat. Sedangkan yang kedua yaitu jenis penelitian, yang meliputi 2 hal, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang nomor 3 yaitu bagaimana data dianalisis. Pada bagian ini data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian baru diteliti atau dianalisis. Untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian yaitu ada 3 macam. Penemuan, data yang diperoleh masih belum ditemukan sebelumnya, yaitu dalam arti baru. Untuk yang kedua yaitu pembuktian, mengembangkan atau menjelaskan, memperluas informasi dan pengetahuan yang telah didapat. Yang ketiga yaitu pengembangan. Tadi yang saya sebutkan pembuktian itu adalah setelah data-data tersebut ditemukan, selanjutnya dalam pembuktian data-data ini dibuktikan agar tidak terjadi keraguan dan dapat menjadi suatu informasi dan pengetahuan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan, mengembangkan, menjelaskan, memperluas informasi dan pengetahuan yang telah didapat. Untuk pertanyaan keempat yaitu jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Nomor 5 yaitu jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Secara umum data yang telah diperoleh dalam suatu penelitian itu digunakan jika sudah ada hasilnya. Nah, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi terjadinya suatu masalah. Nomor 6, sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek.
berdasarkan tujuan, yaitu dapat dibagi metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian pengembangan atau research and development. Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, yaitu metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Untuk soal nomor 7, sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Untuk soal ke-8, jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Penggunaan metode kuantitatif yaitu pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, maka penelitian ini baru dilakukan. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga yaitu bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Untuk yang selanjutnya, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, maka metode kuantitatif akan dilakukan. Untuk yang metode kualitatif, yaitu dilakukan bila mana masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, untuk memahami makna dibalik data yang tampak. Yang ketiga yaitu untuk memahami interaksi sosial, yaitu metode kualitatif dilakukan pada saat peneliti ingin memahami perasaan orang, yaitu dan untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Soal nomor 9, jelaskan kompetensi penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi peneliti kuantitatif. Pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah. Untuk yang ketiga, memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, ex post facto, evaluasi, dan sejenisnya. Untuk kompetensi peneliti kualitatif, salah satunya yaitu untuk memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Menciptakan raport berarti maupun membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Yang selanjutnya yaitu mampu menggali sumber data dengan observasi partisipasi. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kuantitatif atau kuantitatif atau kualitatif. Menurut saya, jenis penelitian yang saya usulkan bersifat kualitatif karena dapat memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, soal pertama, gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Penelitian kuantitatif dilakukan setiap peneliti selalu berangkat dari suatu masalah.
uh, awal mula penelitian dilakukan yaitu apabila terdapat suatu masalah. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, masalah tersebut dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Maka dilakukanlah pengumpulan data. Meneliti adalah mencari data yang teliti dan akurat, yaitu menggunakan instrumen penelitian. Maka harus diuji secara validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Data yang telah terkumpul selanjutnya yaitu dianalisis. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik, dan piktogram. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Untuk yang soal selanjutnya yaitu apa pengertian dari masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi suatu masalah. Masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Nomor 4, apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Tentu, kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Untuk soal nomor 6, jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian, yaitu apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan adanya kompetisi. 8. Sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya, jelaskan dan berikan secara lengkap. Di sini saya akan menjawab tentang macam-macam variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel interveni. Untuk selanjutnya yaitu gambarkan paradigma penelitian Anda. Paradigma penelitian yang saya usulkan pada mata kuliah metodologi penelitian ini yaitu paradigma sederhana.
di mana variabel independen atau variabel bebasnya adalah penempatan kerja seseorang karyawan, dan variabel dependennya yaitu kinerja karyawan tersebut. Sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. Beberapa variabel yang saya ambil yaitu keahlian karyawan, minat karyawan, penempatan kerja, kinerja, kepuasan kerja, personality, keinginan karyawan. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap, yaitu setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Kegunaan teori dalam penelitian yaitu menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian menurut Cooper and Schindler pada tahun 2003 yaitu teori narrows the range of facts we need to study. Teori suggests which research approach are likely to yield the greatest meaning. Yang ketiga, teori suggests of a system for the research to impose on data in order to classify them in the most meaningful way. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori dalam penelitian kuantitatif. Nomor 5, jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Pertama yaitu tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah dan lain-lain. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang keenam dan yang terakhir yaitu deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Yang keenam yaitu bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis. Pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi teori dari hasil penelitian. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Sintesa kesimpulan, kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah hipotesis. Nomor 7, bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis, yaitu rumusan hipotesis disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Untuk yang nomor 8 yaitu kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus. Suatu kerangka berpikir dikatakan bagus yaitu apabila bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah pada alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membutuhkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Ada 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling.
Yang pertama tadi probability sampling dibagi menjadi 4, yaitu simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling. Yang keempat area cluster sampling, sampling menurut daerah. Yang B tadi non probability sampling terdiri dari 6 kategori, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling genus, snowball sampling. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan probability sampling, jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang ketiga, berikan contoh metode pengambilan sampel simple random sampling, yaitu pengambilan undian yang dilakukan secara acak. Mengingat dikatakan random, simple, sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang selanjutnya yaitu contoh proportional stratified. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Contoh yang saya ambil yaitu pada suatu gedung atau suatu apartemen yang memiliki penghuni dari latar belakang status sosial yang berbeda, di mana di hotel tersebut disediakan misal jumlah pengunjung VIP 50 orang, VVIP 15, premium 70. Maka jumlah sampel yang harus diambil meliputi berdasarkan strata sosial dari pengunjung apartemen tersebut. Untuk soal yang kelima yaitu contoh pengambilan sampel disproportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Yang saya ambil di sini yaitu contoh jika pengunjung hotel VIP 3, VVIP 40, premium 50, ekonomi 100, maka 4 orang VVIP dan 3 orang VIP dapat dijadikan sebagai sampel. Untuk soal yang ke-6 yaitu contoh cluster sampling. Cluster sampling di sini saya mengambil contoh tim bola internasional, jumlah supporter untuk menentukan jumlah supporter mana yang akan dijadikan sumber data. Maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah asal supporter yang telah ditetapkan. Yang ke-7 yaitu apa yang dimaksud dengan non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk yang ke-8 yaitu contoh sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknis pengambilan sampel berdasarkan urutan dan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Saya mengambil contoh di sini yaitu misalkan suatu hotel memiliki 50 kamar dan semua diberi nomor urut dari 1 sampai 50. Maka pengambilan sampel dapat dilakukan di kamar nomor berapa, nomor ganjil, genap, atau pada kelipatan, yang dimana pada poin pentingnya yaitu harus sistematis nomor urutnya sehingga dapat diambil sampel sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk nomor 9 yaitu contoh sampling kuota. Sampling kuota di sini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Di sini saya mengambil contoh jika melakukan penelitian tentang pendapat buruh atau karyawan terhadap kenaikan UMK tahun 2022. Untuk soal nomor 10 yaitu contoh sampling incidental.
Sampling insidental di sini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Nah, di sini saya mengambil contoh berdasarkan kebetulan. Misal, ingin meneliti pengunjung pasar yang rata-rata membeli sayur. Nah, dapat mengambil sampel beberapa pengunjung secara acak. Untuk selanjutnya yaitu 11 sampling purposive, yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu penelitian tentang kualitas pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu sampling snowball atau bola salju. Di sini yang awal-awal yang mula-mulanya kecil kemudian membesar. Saya mengambil contoh di sini yaitu pengambilan sampel misalkan akan meneliti siapa saja sindikat pengedar atau pengonsumsi narkoba. Maka ketika kita meneliti satu orang tersebut mengaitkan dengan orang lain. Nah, dari yang awalnya satu orang menjadi banyak orang disebut snowball sampling. Untuk yang selanjutnya yaitu siapa objek penelitian Anda. Dalam metode penelitian yang saya usulkan yaitu objek yang saya amati adalah PT Kanindo Makmur Jaya. Untuk siapa populasi penelitian Anda yaitu karyawan PT KMJ. Berapa jumlah populasi? 20 orang. Apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi sebagai alat bantu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian yang saya amati? Untuk yang ke-19, siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Semua anggota. Bagaimana cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan Anda ambil? Menggunakan metode snowball sampling. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? 20 orang. Untuk soal selanjutnya, bab 6, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian yaitu alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Apa fungsi instrumen penelitian? Yaitu instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Pertama, ada 4 di sini. Pertama yaitu skala Likert, yang kedua skala Gatman, yang ketiga rating scale, yang keempat semantic differential. Soal 4, berikan contoh penggunaan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, yaitu saya mengambil contoh penggunaan form kepuasan mahasiswa. Di sana terdapat contoh skala Likert berbentuk checklist di mana mahasiswa diwajibkan memilih salah satu yang telah ditentukan berdasarkan keinginan dari masing-masing individu tersebut. Yang kelima yaitu berikan contoh skala Gatman. Skala Gatman di sini saya mengambil contoh pertanyaan penyelidikan dalam suatu kasus. Contoh di sini jawabannya harus ya atau tidak. Maka akan ada timbul pertanyaan, apakah kamu melakukan kejahatan ini? Maka pertanyaannya hanya ada 2 pilihan, yaitu yang pertama A, ya, dan B, tidak. Untuk yang ke-6 yaitu berikan contoh skala rating. Nah, di sini sama, saya ambil tadi kuesioner terhadap mahasiswa. Untuk yang selanjutnya itu berikan contoh skala semantic differential. Semantic differential yaitu berbentuk sistematik. Di sini saya mengambil contoh form penilaian kinerja karyawan yang akan diperpanjang atau yang akan menentukan diperpanjangnya atau di-cut karyawan tersebut dari suatu perusahaan. Terkadang ada form yang menyatakan kinerja
karyawan tersebut, menyatakan baik atau buruk. Untuk yang 8 yaitu menyusun instrumen penelitian dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa saja yang diperlukan. Instrumen penelitian pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Yang selanjutnya jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Pertama, untuk melakukan instrumen penelitian, yaitu peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Data variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalisme dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur.